يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan bab yang ke-8 dari kitab Tauhid jilid 2, pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan jamaah. 15 hari yang lalu kita telah sampaikan, oleh karena manusia itu terdiri daripada jasmani dan rohani, mereka mempunyai insting, mempunyai keinginan, dan keinginan itu tidak sama, maka akan terjadilah benturan-benturan, ya, seperti yang kita lihat di Timur Tengah itu. Nah, kemudian muncullah din untuk mengatur supaya mereka tidak berbenturan. Nah, ini kita sampaikan pada 15 hari yang lalu. Kita lanjutkan sekarang poin-poin pengaruh keimanan itu dalam kehidupan. Kita di halaman 195. Kalau di sini poinnya ini A, B, C, D, E, F. Ya, cukup banyak. Maka kita akan padatkan menjadi 3 saja. Ya, tentu tanpa mengurangi maksud dan tujuan penulis. Ya, kalau di kitab ada sampai F, ya berarti sampai 6. Ya, sampai 6 poin. Kita padatkan menjadi 3. Pertama, keimanan itu akan menghidupkan hati, menyalakan energi, dan meningkatkan derajat. Di sini dikatakan iman kepada Allah itu adalah kehidupan hati, memasuk kekuatan kepadanya untuk menaiki tangga kesempurnaan. Tangga-tangga itu mulai daripada mukmin, muslim, ya, Islam, orangnya menjadi muslim. Tangga kedua, iman, orangnya menjadi mukmin. Tangga ketiga, ihsan, orangnya menjadi muhsin. Nah, setelah ini baru berlanjut tangga selanjutnya, takwa, orangnya disebut dengan muttaqin. Inilah yang dikatakan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa mustahil akan didapatkan tanpa adanya keimanan. Nah, dari imanlah, ya, mulai orang itu berubah
hatinya menjadi hidup. Ya. Hati itu bermacam-macam. Ya. Hati itu ada bermacam-macam. Ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ya. Kalau tidak disirami dengan keimanan, maka hati menjadi mati. Hati yang mati tidak ada bedanya kita dengan hewan. Nah, sering kita sampaikan ayat, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami keindahan syariat Islam. Hati yang mati. Ujung ayat, ulaika hum kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Nah, di sini dikatakan, diturunkan penulis Al-An'am surah yang ke-6 ayat 122. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 122. Kita masih di halaman 195. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kamam mathaluhu fi zulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia? Apakah serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang hatinya mati, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Walaupun yang mereka kerjakan itu salah, walaupun yang mereka kerjakan itu mungkar, tapi mereka menganggap baik. Kita lihat saja berapa nyawa yang mereka bantai dengan peperangan, tapi mereka tidak merasa bersalah karena merasa dia baik, ya. Padahal itu jelas mencaplok tanah orang lain, menjajah orang lain dengan membantai orangnya, masih saja dikatakan baik. Inilah hati yang mati. Nah, dengan hidupnya hati, maka muncullah energi, muncullah dari sana kekuatan, sehingga orangnya bersemangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dari orang berimanlah bisa diharapkan ketaatan. Dan ketaatan itu bukan hanya sholat, ketaatan itu bukan hanya puasa, ketaatan itu bukan hanya bayar zakat, haji dan sebagainya. Ketaatan itu adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, dan ketaatan itu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul tentunya. Hanya bisa diharapkan dari orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, makanya bisa dia bersemangat menjalankan ketaatan, menjalankan perintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Satu, menghidupkan hati, menyalakan energi,
dan meningkatkan derajat, berujung kepada, bermuara kepada derajat takwa yang sesungguhnya, ya, dan orangnya menjadi muttaqin. Yang kedua, pengaruh iman bisa menenangkan batin, menenteramkan jiwa, dan melenyapkan resah, gelisah, gundah, gulana. Di kota besar seperti Jakarta ini, ketenangan batin, ketenteraman jiwa itu sudah semakin mahal, langka dan mahal. Yang banyak resah, gelisah, gundah, gulana. Jangan-jangan itu saja yang menyelinap di kepala. Maka tidak jarang pelariannya kemana? Narkoba, ya, nyabu, ya. Untuk apa itu nyabu? Supaya merasa melayang, tertidur nyenyak, indah. Ketenangan sesaat, melayang seperti itu, ditebus dengan harga mahal. Berapa harga narkoba? Nggak ada yang murah narkoba itu. Setelah ketagihan, terpaksa mencuri. Ya. Sekali coba narkoba itu ketagihan. Sementara penghasilan tidak cukup untuk membelinya, terpaksa mencuri. Berurusanlah dengan yang berwajib. Ya. Sudah berlipat kesalahan, sudah mengkonsumsi narkoba, kemudian juga ketahuan mencuri. Inilah tindak kriminal yang lipat berlipat. Berawal daripada mahalnya ketenangan batin, ketentraman jiwa. Yang banyak apa? Resah, gelisah, gundah, gulana. Maka orang-orang yang beriman, dia pelariannya bukan kepada narkoba, tapi semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman, hatinya bisa tenang. Dengan iman, jiwanya bisa tentram. Dengan iman, resah, gelisah, gundah, gulana akan bisa hilang, lenyap. Sekarang kita ke Al-Baqarah. Surah yang kedua, ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu tidak suka, yang kamu membencinya sesuatu, padahal itu lebih baik untukmu. Sebaliknya, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka, yang kamu demen, yang kamu hobi, wa huwa syarrul lakum, itu tidak baik untukmu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dalam kehidupan kita, ketika rencana kita gagal, ketika program kita terbentur, kita kecewa berat. Kecewa berat inilah yang melahirkan resah, gelisah, gundah, gulana. Hati tak tenang, jiwa tak tentram. Nah, kegelisahan ini berlarut-larut. Nah, itulah tadi berujung kepada narkoba. Atau suka menyendiri. Ujung-ujungnya apa? Gila.
putus kabel di otaknya. Kenapa? Tidak mampu mengendalikan tekanan batin. Tapi orang yang beriman, dia percaya dengan firman Allah. Apa kata Allah? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka, itu yang lebih baik untuk gagal. Kita nggak suka gagal. Ya, rencana kita gagal, program kita terbentur, kita nggak suka. Tapi kegagalan itu ternyata itu yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan samakan kacamata kita dengan kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut kacamata kita, kegagalan itu adalah buruk. Kegagalan itu adalah jelek. Kegagalan yang sudah diawali dengan kerja keras, ya, bukan kegagalan dari orang pemalas. Beda. Tapi itu yang lebih baik untukmu, kata Allah. Sebaliknya, wa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka, kita maunya sukses terus, kita maunya berhasil terus. Boleh jadi itu tidak baik, membuat kita sombong, membuat kita angkuh, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kegagalan tadi membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu yang diinginkan Allah. Kita sering mengadu kepada Allah, kita sering memohon kepada Allah, kita semakin dekat lagi kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pendekatan diri kepada Allah atau yang disebut taqarrub ilallah, ya, dengan apa? Dengan doa dan zikir, ya, dengan doa dan zikir. Apa dampaknya? Ya, sekarang kita ke Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 11. Tadi sudah kita bacakan, ya. Di Ar-Ra'd Allah mengatakan dengan berdoa dan berzikir itu akan melahirkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman itu, ya, untuk menenangkan hatinya, menenteramkan batinnya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah itu bisa menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Doa itu termasuk zikir. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir-zikir, doa-doa. Allah akan berikan kepada kita ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Lalu kemudian hadis dari Suhaib, ya, hadis sahih dari Suhaib, riwayat Muslim dan Ahmad. Kita di halaman 196. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin itu. Ya, menakjubkan. Kenapa tidak? Inna amrahu kullahu khairan. Sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu semuanya baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada urusan orang beriman itu yang jelek, semuanya baik. Nah, walaupun kadang-kala kacamata kita melihatnya jelek.
Seperti apa jelasnya? Selanjutnya dikatakan Nabi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak pernah terjadi sejak dunia terkembang kecuali hanya pada kehidupan orang yang beriman. Hanya pada kehidupan orang yang beriman. Tanya diri kita, kita orang beriman tidak? Iya, maka inilah yang akan terjadi pada diri kita. Semuanya baik, tidak ada yang jelek. Seperti apa jelasnya? In asabathu sarra syakara. Ya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia ya mendapatkan kebaikan, ya, jika ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lalu dia bersyukur, itu baik untuknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Baik orang yang mensyukuri nikmat Allah itu. Sebaliknya, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa musibah, musibah itu banyak ya. Musibah itu kematian, musibah itu bencana seperti 3 provinsi sekali dihalau oleh Allah dibangun banjir bandang, itu musibah. Musibah itu kegagalan, musibah itu kerugian, lesunya perekonomian termasuk musibah, resah gelisah gundah gulana termasuk musibah. Kalau dia bersabar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun baik untuknya. Nah, ayat tentang musibah sudah hafal kan? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kamu akan kami uji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, kekurangan jiwa, banyak macam musibah. Fabasyiris sabirin, bergembiralah orang yang bersabar. Berarti dia sudah menang dengan musibah itu. Dia tidak rugi dengan musibah itu, tapi beruntung dengan musibahnya itu. Seperti apa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, musibah paling kecil apa? Kita sedang ngaji, mati lampu. Itu musibah. Lalu kata Allah apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan kalimah istirja. Semua ini adalah milik Allah dan semua ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati? Kita kan suka gitu. Ada yang baca inna lillahi, siapa yang mati? Inna lillahi itu bukan hanya untuk orang yang mati. Innalillah itu adalah setiap kita mendapatkan musibah, walaupun musibah itu kecil, ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa keuntungannya? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Itulah mereka mendapatkan sholawat dari Rabbnya. Bayangkan, Allah bersolawat untuk kita. Biasa kan kita bersalawat untuk Nabi ke atas. Sekarang Allah bersalawat untuk kita ke bawah. Para ulama mengatakan beda salawat kita untuk Nabi dengan salawat Allah untuk kita. Salawat kita untuk Nabi adalah doa. Kita mendoakan Nabi kita. Tapi salawat Allah untuk kita berisi maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita bersabar dengan musibah, maghfirah akan tercurah limpah buat kita.
Bukankah ini suatu keberuntungan? Warahmah, dan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat jalinan kasih dengan sayang, timbunan rahman dengan rahim. Kasih sayang Allah tercurah kepada orang yang bersabar. Cukup sampai di situ? Belum, masih ada bonus. Ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang akan mendapatkan bimbingan hidayah. Nah, ini kebaikan untuk orang yang mendapatkan musibah dengan syarat dia itu bersabar. Apalagi alasan untuk resah gelisah? Apalagi alasan untuk gundah gulana? Ya, tidak ada. Kata orang seberang, abana kedilin Tuhan, si concong namo barabah, kata berulang mandi. Apo bananang kadirusuhan, kama condong biana rabah. Allah kan ado sampai kembali. Kadukan kepada Allah, minta kepada Allah setiap kita mendapatkan kesulitan. Kesulitan pribadi, kesulitan keluarga, kesulitan masyarakat, kesulitan berbangsa, bernegara, kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengijabah doa kita. Makanya orang yang beriman tidak ada kusut masai di wajahnya. Wajahnya selalu cerah. Dan dia mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut kita ke Al-Hadid surah 57 ayat 22 dan 23. Ini lompat ini ayatnya. Ya, karena kita ringkas, kita ke halaman 199 ya. Itu Al-Hadid surah 57 ayat 22 dan 23. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak satu bencana pun, tidak satu musibah pun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula menimpa pada dirimu sendiri. Illa kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Ya. Bencana itu ternyata sudah ada di Lauh Mahfuz. Nah, maka dari itu kita tidak boleh menyesali musibah. Ya. Setelah kita berhati-hati, ya. Setelah kita tidak ceroboh, datang juga musibah, ya sudah bersabar. Jangan saling menyesali kita berkeluarga dengan istri, dengan anak. Ini gara-gara lo ini. Kalau nggak terjadi musibah ini. Suka gitu kita. Ya, kita suka ngatai-ngatai istri. Sebaliknya, istri ngatai-ngatai suami. Gara-gara lo, nah berantem. Yang lebih gampang menyalahkan anak. Gara-gara kamu, ya terjadi musibah. Jadi orang yang beriman tidak seperti itu. Kalau dia sudah berhati-hati, kalau dia sudah tidak ceroboh, terjadi juga musibah, ya sudah bersabar. Ini qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah, Allah itu berbuat sekehendaknya. Tidak saling menyesali, menyalahkan siapa-siapa. Ya memang ada sih yang salah itu diperbaiki. Ya, nah begitu. Jadi kita kembali. Tiada suatu bencana, suatu musibah pun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Malah dalam riwayat lain, sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, untuk apa kita menyesali diri?
Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Ya, kita kan suka bersedih ketika mendapatkan kegagalan, ketika tidak mendapatkan keberuntungan, ketika kalah dalam persaingan. Ya, persaingan semakin ketat sekarang. Persaingan karir, persaingan ekonomi, ya, segala lini kehidupan persaingan semakin ketat. Nah, ketika kita mengalami kebuntuan, kegagalan, itu membuat kita sedih. Bagaimana hidup saya ini lagi? Kok begini amat sih? Ya. Nah, kembali ke ayat ini, bahwa ini sudah ditakdirkan Allah. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz, bahkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kembali kepada apobana nang kadirusuhan. Ya. Sedih sih sedih, tapi sedih berlarut-larut itu tidak benar. Ya. Sedih dengan kekecewaan, kecewa dengan kegagalan itu lumrah. Tapi terlalu kecewa itu tidak boleh, menjadikan beban batin yang susah untuk kita kendalikan, itu tidak benar. Jadi apa tujuannya itu, kata Allah Subhanahu wa taala? Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Ketika diberikan tidak sombong. Ya, bak kacang dia buicik. Ini orang Minang ini ada-ada aja istilahnya. Kacang direbus satu seperti apa dia? Kacang, tahu kacang kan? Kacang itu dimasukkan ke dalam periuk satu saja. Lalu setelah air mendidih seperti apa? Lonjak-lonjak gitu. Nah, jadi bak kacang dabucie. Jadi begitu orang lupa diri ketika mendapatkan nikmat. Siapa dulu gua pekerja keras, tidak seperti penjenengan. Langsung menapik dada. Ini orang yang sombong. Nah, supaya ketika berhasil tidak sombong. Sebaliknya ketika gagal supaya tidak bersedih. Nah, itu tujuannya Allah beritakan kepada kita, apapun yang terjadi, musibah, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, bahkan sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau demikian, akan lahirlah ketenangan batin, ketentraman jiwa, dan resah, gelisah, gundah, gulana akan hilang lenyap dari kehidupan kita. Nah, jadi pengaruh yang kedua, menenangkan batin, menenteramkan jiwa, melenyapkan resah, gelisah, gundah, gulana. Dalilnya Al-Baqarah 2216, Al-Hadid 57, 2223, hadis Suhaib riwayat Muslim dan Ahmad. Yang ketiga, pengaruh keimanan terhadap kehidupan adalah akan mendapatkan kesucian hati dan kejernihan jiwa, serta melahirkan kemuliaan. Tadi kita sampaikan macam-macam hati berapa tadi? Ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Sebelum mati sakit. Ya. Hati yang sakit. Hati yang tidak dirawat. Ya. Karena memperturutkan resah, gelisah, gundah, gulana tadi, hati jadi meradap. Kekecewaan menumpuk. Ya. Lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang sakit ini juga bersumber daripada hati yang tidak suci. Jiwa yang tidak jernih. Nah, ini hati yang sakit. Apa obatnya? Keimanan. Orang berimanlah yang hatinya akan tetap sehat. Ya. Akan tetap terpelihara dan terjaga. Kita ke Al-Baqarah surah yang kedua ayat 210. Kita di halaman 198.
wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ingat, dari hati yang bersih akan selalu melahirkan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Sebaliknya, dari hati yang sakit akan melahirkan kerusakan-kerusakan dan kerusakan. Itulah sebabnya Allah panggil kita, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Kita sudah banyak menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah Allah minta balas? Adakah Allah minta pamrih? Tidak. Seperti itulah kita disuruh berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasul, berbuat baik kepada sesama orang yang beriman. Jangan mengharapkan balasan. Ya. Jangan mengharapkan balasan. Dari mana timbulnya ini? Dari hati yang suci, jiwa yang bersih. Karena tadi Allah mengatakan, Allah akan memberikan balasan terhadap semua kebaikan. Mungkin manusia belum bisa balas, tapi Allah yang akan balas. Tahu enggak? Si Fulan tuh, itu pertama masuk Jakarta kere dia. Kalau enggak gua yang bantu, belum tahu dia sukses seperti sekarang. Sekarang dia ada sukses, dia lupa dengan saya. Kan suka gitu, ngungkit-ngungkit pemberian kita kepada orang, mengharapkan balasan dari orang. Jangan pernah mengharapkan balasan dari orang. Allah yang akan membalas setiap kita berbuat baik. Inilah kebersihan hati, kesucian jiwa. Berangkat dari keyakinan bahwa setiap yang baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tidur. Allah selalu ada yang mencatatnya setiap kebaikan yang kita lakukan. Kemudian Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia juga akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yakin dengan ayat ini, maka dia akan memperbanyak berbuat baik saja untuk mendapatkan balasan dari Allah. Akan dia lihat nanti di hari akhirat. Sebaliknya, dia akan menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat, kan nanti juga akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah lahirnya kesucian jiwa dan kejernihan hati. Baik, kita istirahat sejenak. Silakan muazin. Lanjut sedikit lagi. Kejernihan hati, kesucian jiwa yang perlu kita perhatikan dari sifat-sifat yang tercela. Yang paling menonjol adalah tahassud. Ya. Tahassud ini adalah iri, dengki. Kalau bahasa Jakarta, syirik. Syirik loh, nah gitu ya. Ini bahasa yang salah. Kalau syirik itu mempersekutukan Allah, bukan iri dan dengki.
Kalau iri dan dengki itu tahassud atau hasad. Ya, ini jiwa yang tidak bersih. Ya, ini jiwa yang kotor. Nah, kesucian jiwa akan kita dapat dari keimanan. So, kalau sudah hasad, kita senang dengan penderitaan orang lain. Ya, kita susah dengan nikmat yang menimpa orang lain. Kalau orang mendapat nikmat, nah kita meradang. Kalau orang mendapat susah, hehehehe, kita senang. Itu sifat orang tahassud. Dengan orang yang beriman bahwa segala sesuatu kebaikan akan dibalas oleh Allah, segala sesuatu kejahatan akan dibalas oleh Allah, maka kita tidak perlu tahassud, hasad kepada orang. Kita disuruh berbuat baik kepada orang. Semoga Allah membalas, bukan semoga orang itu membalas, tidak. Tidak inginkah kita mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau iya, maka banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang. Sering-seringlah ngasih kepada orang. Jadilah orang pemurah, jangan jadi orang yang pelit. Kita sampaikan hadis yang sahih, pemurah kepada binatang saja itu dicintai oleh Allah, apalagi pemurah kepada manusia. Pernah kita sampaikan dalam hadis yang sahih, seorang pelacur zina diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena memberi minum anjing. Anjing cuma dikasih minum, diampuni dosanya oleh Allah. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa setiap perbuatan baik dibalas oleh Allah. Nah, ini bukan berarti menyuruh bapak ibu nanti memelihara anjing ya. Nggak boleh, memelihara anjing tidak boleh. Tapi ngasih makan anjing silahkan, ngasih minum anjing silahkan. Nah, mengasih minum anjing saja itu besar pahalanya sehingga dosanya diampuni, apalagi ngasih minum manusia. Ini siapa yang beli ini? Ngasih makan manusia. Nah, maka sekali lagi, dari hati yang jernih itu dia akan menjadi orang pemurah. Dia tidak akan menjadi orang yang pelit. Dia suka mengasih, suka menolong, suka membantu. Inilah yang dikatakan bukti dari bentuk daripada hati yang jernih, jiwa yang suci itu tadi. Itu akan didapatkan oleh keimanan, pengaruh keimanan dalam kehidupannya. Baik, sampai di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kesimpulan daripada bab terakhir, bab ke-8 ini, yaitu pengaruh iman dalam kehidupan pribadi dan jamaah. Silakan kalau ada yang bertanya seputar materi. Sudah paham semua? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya dengan demikian selesailah Tauhid Jilid 2. Insyaallah ke depan kita lanjut kepada Tauhid Jilid 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.